Mari sebelum kita lanjut kepada ta'lim, sebagaimana tradisi kita selalu mengawali ta'lim dengan membaca doa bersama-sama. Kiranya Allah Ta'ala memudahkan pemahaman dan pengertian kita semua di dalam mempelajari ilmu-ilmunya, dan kemudian ilmu yang kita dapati, ilmu yang kita serap menjadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus ilmu yang memandu amal kita menjadi amal yang soleh dan solehah, membawa dan mengantarkan kita mendapati kebahagiaan dan keselamatan dunia hingga akhirat. Mari kita baca bersama-sama doa yang lengkap sebagaimana yang kemarin sudah saya ajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka rahmatan nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma ahnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah doa yang sudah dibiasakan selalu ya sekalian ya, termasuk usai sholat seringlah baca doa ini supaya terus mengawal dan membenihkan akal dan hati pikiran kita, baik untuk belajar ilmu-ilmu Islam, ilmu-ilmu Allah, maupun tentunya belajar menghafal Al-Quran, belajar tentang kandungan dan tafsir-tafsir ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Baik sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih akan meneruskan hadis yang telah kita awali. Hadis berapa kemarin? Alhamdulillah, pada badan masih nyambung yang tadi. Hadis berapa ingat? Kemarin kita sudah baca secara utuh dan juga kita sudah mulai terjemahkan kata per kata, pun juga kita berikan penjelasannya beberapa dari. Masih ingat oleh kita judul daripada hadis yang telah kita baca minggu kemarin adalah di antara cara memperoleh kebajikan atau di antara jalan-jalan kebajikan. Nanaku sekalian, masih ingat kemarin saya ceritakan model taklim dan belajarnya Gus Baha, sehingga beliau begitu luar biasa alim dan memang diberikan kemampuan kecerdasan yang luar biasa. Saya ingin menegaskan siapa di antara kalian yang sudah mencoba memulai belajar seperti model Gus Baha kemarin. Dengan saya memberikan tawaran, tidak tahu diawali banin atau banat, silahkan saja. Siapa yang mencoba untuk membaca hadis sekaligus memaknai kata per kata dari hadis yang kita pelajari, yang akan kita lengkapi ini. Siapa yang sudah berani mencoba, siapa tahu kalian sudah akhirnya belajar sedikit demi sedikit, dan nanti akan disesuaikan, dicocokkan dengan arti dan pesan yang akan saya sampaikan. Sebelum saya menyampaikan, siapa tahu kalian sudah belajar sendiri mencoba memaknai kata per kata dari hadis ini. Memaknai kata per kata saja dulu, belum sampai penjelasannya.
Siapa berani dengan bahasa Indonesia lah. Kalau bahasa Jawa juga belum tentu kalian memahami semua, apalagi bahasa Sunda juga. Silakan, siapa yang mau mencoba mengartikan hadis. Saya tawarkan ke Banin dulu nih, fadhol. Hadis ke-26. Saya kasih contoh, an Abi Hurairah, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, ialah sahabat Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi misalnya. Qala, ia berkata, qala, telah bersabda, begitu seterusnya. Siapa yang berani mengartikan kata per kata, silahkan, dan nanti dapat hadiah dari saya kalau lumayan banyak yang benar. Saya masih ingat beberapa yang dapat hadiah yang belum saya kasih. Tenang aja, duit saya masih banyak. Gak habis-habis duit saya itu, gak ngerti saya. Saya keluarin malah datang lagi duitnya. Keluarin datang lagi, Masya Allah. Pengen duit saya. Jawab. Banin dulu silahkan. Siapa? Nih speakernya. Maju ke depan atau di tempatnya. Boleh di tempat, boleh. Cukup dengan berdiri. Ayo. Kagak ada yang berani. Fadhol. Berarti belum ada yang baca dong. Padahal saya sudah kasih resepnya gitu. Nah, gimana ini? Gimana tantangan kok nggak ada yang muncul ini? Belum muncul. Ayo Rahman, ngawalin terus Rahman melulu, kagak ada yang lain. Ayo Bismillah. Ya, perkata, ya diartikan perkata. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu, meridhoi siapa Allah, anhu, kepada Abu Hurairah. Qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala, bersabda Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama, adapun setiap persendian, minan nasi, dari manusia, alaihi, atas manusia, sedekah, adapun sedekah, kulla yaumin, sedekatun, adapun terdapat sedekah, kulla yaumin, di setiap hari, tatlu'u fihi syamsu, terbit di dalam hari, tatlu'u, yang terbit, fihi, dalam hari, asyamsu, matahari, apa matahari, ta'dilu, mengadili siapa kamu, bainatnaini, ta'dilu, mengadili siapa kamu, Mengadili apa? Saya kalau memanain apa kemarin? Mendamaikan. Ta'dilu, mendamaikan atau mengakurkan. Ta'dilu, mendamaikan, bainatnaini, antara dua orang. Siapa kamu? Ta'dilu, yes. Ta'dilu, mendamaikan siapa kamu, bainatnaini, antara dua orang, shadaqatun, ialah sedekah. Wa tu'inu, dan membantu siapa kamu, ar-rajulu, pada seseorang, fi dabbatihi, di dalam tunggangannya, maksudnya seseorang, tunggangan seseorang, fatahmiluhu, lalu membawa siapa kamu, hunya balik ke ar-rajulu, alaiha, atas dabbah, au tarfa'u, atau mengangkat siapa kamu, atau mengangkat siapa kamu, atau engkau mengangkat, lahu, bagi rajulun, alaiha, atas dabbah, atas dabbah, mata'ahu, pada barang-barangnya rajul, shadaqatun, ialah sedekah, wal kalimatu, dan adapun perkataan, thayyibatu, yang baik, Dan itu wal kalimatu, dan perkataan atof itu ya. wal kalimatu, dan perkataan, at-thayyibatu, yang baik, shadaqatun, ialah sedekah, wa bikulli khutwatin, dan setiap langkah, tamshiha, yang berjalan siapa kamu, hanya balik ke khutwatin, ila salati, untuk salat, shadaqatun, adapun sedekah, ialah sedekah, wa tumitu, dan menyingkirkan siapa kamu, al-adza,
pada sesuatu yang berbahaya. Anit toriki dari jalan, sodakotun. Anit toriki dari jalan, sodakotun ialah sedekah. Rawahu meriwayatkan Al-Bukhariyu, siapa Imam Bukhari, wal Muslimu dan Imam Muslim. Alhamdulillah, bagus Kak Rahman, kamu bakat untuk besok jadi ulama insyaallah. Maknain, jadi ini nanti saya teruskan ya. Au tarfa'u, atau mengangkat siapa kamu, lahu kepada rojul, alaiha di atas dabah tunggangan, mata'ahu barang-barangnya. Sodakotun itu adalah bagian daripada sedekah, atau sodakotun itu adalah sedekah. Nah sekalian saya artikan ya supaya kalian nggak bingung, ini ikutin. Maksudnya yang pertama, watu'inur rajula, engkau membantu seseorang fidabatihi di dalam tunggangannya, fatahmiluhu, maka kemudian engkau mengangkatnya, alaiha kepada atau di atas dabah. Kan kalau orang utamanya mau naik kuda, apalagi naik unta yang tinggi, ya kan, itu kadang-kadang kalau mau naik sendiri kan susah, naik sendiri susah, maka kemudian kita bantu untuk menaikkan orang ini sampai naik kuda. Apalagi kalau misalnya mohon maaf perempuan, dulu kuda misalnya jarang ada pancikannya itu, maka kalau mau naik harus diangkat dulu baru kemudian bisa. Ini yang pengertian pertama, membantu seseorang menaiki tunggangannya. Atau itu tadi, atau tadi berikutnya, membantu seseorang menaikkan barang-barangnya di atas tunggangannya. Jadi siapa yang dinaikkan ini? Nah kan, baru saya coba tanya. Yang kedua, apa siapa yang dinaikkan? Apa? Yang pertama yang dinaikkan orangnya, atau pilihan yang kedua membantu menaikkan barang-barangnya. Bisa jadi orang sudah naik duluan, dia bisa, barang-barangnya susah untuk menaikkan, akhirnya kita bantu tuh menaikkan barang-barang yang ada ke atas tunggangannya. Atau dua-duanya lebih bagus, ya dibantu orangnya naik ke tunggangannya, ya juga dibantu barang-barang orang itu dinaikkan ke tunggangannya. Itu semuanya adalah sedekah. Nah sekalian, jadi bisa dipahami ya, ini besok kalau saya tanya harus paham loh apa namanya kalimatnya ini, jangan bulat neranginnya. Saya tambahkan yang kedua, sedekah itu maksudnya adalah amal kebajikan, amal kebaikan yang mendatangkan pahala. Bahasa lain boleh dikatakan dharma kebaikan kita. Orang menyebut dharma, kebaikan, kebajikan. Dalam bahasa Arab boleh disebut dengan sedekah. Maka sedekah itu berarti tidak hanya sebatas sesuatu yang bersifat finansial, sesuatu yang bersifat material saja. Ya Nanda sama Cantika ya. Coba. Siapa? MC kita ini lupa saya sampai. Dira, Cika, Syakira ya Syakira. Ingetin ini. Jadi besok kalian kalau menjelaskan Syakira ya, Syakira, ingat ini, bahwa yang dimaksud sedekah itu sekali lagi bukan hanya asumsinya kita ini kan, kamu udah sedekah belum? Seakan-akan sedekah itu duit, seakan-akan sedekah itu hanya barang. Itu sedekah iya, tetapi tidak terbatas dengan itu. Maka ini penting, ini saya kasih unjuk. Sedekah itu bahasa kita, dari bahasa Arab artinya sodakoh.
Sodakoh itu dari asal kata sama dengan siddiq, sidqun, sodiq, sidq, itu sama. Sodiq yang mengandung arti kebenaran. Makanya kita sebut, mohon maaf ya, sodiq itu teman. Karena teman inilah sesungguhnya yang benar-benar memberikan perhatian dan kasih sayangnya, bantuan kepada kita. Sodiq, kalau kalian nanti ketemu orang Arab biasanya sodiq ya sodiq, teman. Sahabat juga boleh, tapi sebut juga sadiq. Maka ada juga dalam bahasa Arab siddiq. Siddiq, Abu Bakar misalnya dilakopi dengan siddiq, orang yang sangat jujur, orang yang sangat benar. Lah kenapa kemudian sodakoh kok menjadi satu akar kata dengan kebenaran ini? Nah ini yang saya mau terangkan kepada kalian. Karena sodakoh ini menjadi bukti kebenaran keimanan seseorang. Nah ini, maka semakin banyak orang berbuat baik, itu hakikatnya adalah ekspresi dari kebenaran keimanannya, kebenaran kesyukurannya atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka orang kalau ngaku iman sekalipun tapi nggak pernah ada kebaikannya, nggak pernah ada amal solehnya, maka berarti imannya itu dusta, imannya itu bohong, karena nggak ada pembenarnya. Gitu. Makanya disebut sedekah. Maka tatkala kalian mudah membantu orang atau siapapun yang mudah membantu orang, itu menunjukkan berarti dia ada keimanan di dalam dirinya, ada bukti kebenaran daripada keyakinan dan keimanan di dalam dirinya. Maka disebut dengan sodakoh. Maka kalau boleh kita berikan penjelasannya, semakin orang itu banyak memberikan dharma kebaikannya kepada yang lain, semakin berarti menunjukkan asar atau dampak daripada keimanan orang itu. Begitu sebaliknya, ada orang ngaku-ngaku beragama, ngaku-ngaku imannya luar biasa, bahkan kemudian pakaiannya pakai jubah, pegangannya tasbih, pecinya diudeng-udeng gak karu-karuan, tapi nggak pernah peduli dengan lingkungannya, nggak pernah kemudian memberikan bantuan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dia hanya kamuflase, dia hanya sekedar lipstick. Apa lipstick itu? Lipstick apa? Lipstick. Bahasa Jermannya apa sih lipstick ya? Bahasa kita apa? Kamuflase, hanya sekedar basa-basi saja, atau hanya sekedar tidak sesungguhnya, membohongi, menipu, sebagaimana menipu lipstick di bibir kita. Padahal sebenarnya bukan merah, tapi karena dikasih lipstick jadi kayak merah. Itu kan lipstick itu kan bohongin. Sama dengan itu tadi, bohongin gayanya kayak orang alim, kayak orang soleh, tapi sebenarnya adalah munafik. Waliyadzubillah. Jangan seperti itu. Yang benar bagaimana? Ya pakaiannya rapi, bagus, akhlaknya juga rapi. Ya lipstiknya bagus, ya bibirnya sehat. Jangan pula lipstik karena bibirnya lagi sariawan sehingga menipu. Nah, anak-anak sekalian, saya ingin kembali kepada kalimat hadis ini tadi. Sedekah itu artinya pembenar daripada keimanan seseorang. Melalui bagaimana caranya? Ini yang diajarkan oleh Nabi ini. Tadi mengakurkan orang yang berdamai, kemudian membantu orang naik ke tunggangannya, membantu orang menaikkan barang-barang dagangannya ke tunggangannya. Itu adalah sedekah.
Diteruskan wal kalimatu thayyibatu wal kalimah, dan ucapan at-thayyibatu yang baik, shadaqatun juga sedekah. Ini anak-anakku sekalian, saya ingin terus. Maka ini ingat-ingat, di ajaran Islam ucapan itu sebenarnya adalah sedekah kalau mengandung manfaat, kalau diucapkan dengan santun, kalau diucapkan dengan baik. Begitu sebaliknya, kalau ucapan itu dibuat kasar, mencaci orang, memisuhi orang, melaknat-laknat orang, itu justru akan menjadi lawan kata daripada sedekah. Apa? Ya azab, ya dosa, maksiat. Maka jangan percaya anak-anakku sekalian, kalau ada orang ngaku ulama, ngaku bahkan habib sekalipun, tapi ucapannya jorok, tapi ucapannya nista, ucapannya provokatif, ucapannya hanya kasar, sarkatis. Apa sarkatis itu? Apa namanya? Mencaci-caci orang. Itu berarti orang yang sebenarnya bukan punya ilmu dan akhlak ulama, bukan ilmu dan punya akhlak yang diturunkan oleh Rasulullah. Siapapun dia, meski ngaku habib sekalipun, meski ngaku kiai sekalipun, kalau omongannya kasar, nyaci-nyaci, misuhin, ngumpat orang, ya semacamnya lah, itu termasuk berarti ucapan yang memang justru mendatangkan dosa. Orang kalau sering melakukan dosa kayak begitu, ya tidak pantas untuk menjadi seorang ulama, apalagi ngaku-ngaku seorang habib. Diteruskan ya, wa bi kulli khutwatin. Maka ingat anakku sekalian, nggak harus punya duit kalau kita mau sedekah. Kalian mengucap sesuatu yang baik saja itu sudah bagian sedekah. Ucapan yang baik apa misalnya? Santun, jujur, memberikan motivasi kepada orang, memberikan rasa bahagia orang, sesekali menghibur orang, itu juga sedekah itu. Yang biasa stand up comedy. Siapa yang ahli stand up comedy? Dulu ada siapa Takiyah? Siapa? Atta. Ini Sultan, mana Sultan? Nah, ini termasuk di Sultan. Tapi yang penting ngomongnya jangan berbau sifatnya corok atau kebohongan. Boleh kita itu canda, menghibur, bahkan itu masuk sedekah, itu membahagiakan orang, tapi sesuatu yang benar. Saya teruskan, wa bi kulli khutwatin, dan dengan setiap langkah tamsi yang kalian berjalan melalui langkah kakimu itu, ila sholati, menuju pelaksanaan ibadah sholat, dari asrama ke masjid mau sholat, setiap langkah yang kita jalani, yang kita kemudian bergerak itu sodakotun juga sodakoh. Itu bentuk sodakoh dari persendirian kaki-kaki kita, persendian dari organ tubuh kita. Maka semakin sering kita datang untuk sholat, berarti semakin sering kita melakukan sodakoh. Bahkan di sini dikatakan watumitul adza, dan kamu menyingkirkan duri, menyingkirkan gangguan, menyingkirkan segala sesuatu yang menyulitkan, anit toriki, dari jalan, sodakotun itu juga sodakoh. Jadi jangan dikira ini bisa dikiaskan banyak hal, anak-anak sekalian. Kalian membuang sampah, makanya sering saya katakan itu sederhana. Sampah yang kemudian ada tidak pada tempatnya diambil, ditaruh di tempatnya, itu sedekah. Kenapa? Karena itu mengganggu orang. Apalagi sampahnya kulit pisang misalnya. Bisa jadi orang yang awalnya mau melintas kena kulit pisang, kemudian dia terpleset, bahkan geblak. Tahu geblak itu? Tapi kalian kemudian ambil itu kulit pisang dan kemudian taruh di sampah, alhamdulillah menyelamatkan orang dari
dari gangguannya, menyelamatkan orang dari sesuatu yang menyakitinya, itu pasti bagian daripada sedekah. Mematikan keran yang nyala yang tidak digunakan, itu juga sama. Itu kan sesuatu yang mubadzir, yang lalu kalian berderma kebaikan dengan mematikan keran, itu juga sedekah anak sekalian. Bahkan ini jangan dikira inilah agama yang sekarang kadang-kadang dibedakan oleh orang. Mohon maaf, ini saya mau kasih kesimpulannya. Antara ibadah ritual, ibadah sholat, ibadah puasa, itu tidak pernah bisa dipisahkan dengan ibadah sosial, ibadah kemanusiaan. Kalian sholatnya rajinnya nggak karu-karuan, tapi sosialnya itu pendek atau sosialnya itu tidak muncul, tidak ada maknanya itu sholat. Atau sebaliknya, orangnya bagus, sosialnya luar biasa, care, peduli, gampang membantu orang, tapi ibadah ritualnya nggak ada, ya sama-sama nggak bagusnya. Yang bagus gimana? Sholatnya ya pasti, lalu kemudian ibadah sosialnya juga pasti. Itulah yang diingatkan oleh Allah, fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang sholat saja kadang-kadang mengalami kecelakaan di dalam hidupnya, kecuali kalau kemudian dia menerjemahkan pelaksanaan sholat itu di dalam kehidupan sehari-harinya. Bagaimana menerjemahkan kehidupan pada saat sholatnya itu? Misalnya diteruskan di dalam Al-Quran itu, dia gampang mengulurkan tangan untuk membantu kepada yang lain, dia gampang untuk kemudian memberikan pernyataan-pernyataan yang sifatnya memotivasi kepada yang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di sini makanya anak-anakku sekalian digandengkan hadis ini, coba dicermati bahwa setiap langkah kita menuju sholat itu sedekah. Tapi tidak hanya sampai di situ, Nabi menyatakan juga engkau pinggirkan batu atau duri di tengah jalan, itu juga sedekah. Itu seakan-akan Nabi memesankan bahwa bukan hanya cukup sholat di dalam beragama, tapi juga berbaik kebaikan, itu juga bagian daripada syariat agama. Bisa dipahami anak-anak sekalian? Insyaallah, moga-moga apa yang sudah kita artikan baik dari kata per kata maupun dari secara keseluruhan ini benar-benar bisa difahami dengan baik, dan insyaallah setelah dipahami dengan baik tentunya kalian juga bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Inilah pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mari kita akhiri dengan bersama-sama istighfar kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa kita, dan bersamaan itu kita dibuka akal pikiran kita untuk memahami segala sesuatu yang disampaikan kepada kita dari ilmu-ilmu Allah Ta'ala ini. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi anak-anak sekalian, saya sangat berharap kalian kalau Allah nggak sempat membaca dan mutolaah sebelum belajar, paling tidak mutolaah dan murojaah setelah belajar. Jangan sampai setelah belajar kalian diamkan ini kitab, nanti ketemu minggu berikutnya. Itu percaya nggak akan kalian nanti dapat ilmu itu, nggak akan kalian nanti kemudian bisa menjadi orang alim. Jangan malas-malas untuk mutolaah. Masih hangat kayak gini, nanti sebelum tidur dicoba memaknain, dicoba kemudian menerjemahin, dicoba untuk kemudian menguraikan dan menjelaskan, begitu seterusnya. Syukur-syukur kemudian kalian hafalkan sekalian hadisnya. Fahimtum jami'an? Hada
ما أستطيع أن أقدم أمامكم في هذه الدراسة المباركة إن شاء الله، ونلتقي في الأسبوع المقبل، ودمتم في الخير والعافية ومع التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.